Karena kita akan mempraktekkan EKG resting, maka posisi pasien harus dalam keadaan tenang. Ya, bisa istirahat dengan tenang ya Mas ya. Semua unsur logam yang ada di tubuh pasien harus dilepas. Ya, kalau kacamatanya logam dilepas. Tapi kalau kacamatanya ada apa? Siapa yang stres? Karena rebutan. Oh enggak. Sampai di mana tadi? Logam harus dilepas. Kacamata, cincin, jam tangan, termasuk juga kalau mungkin pasien pakai susuk, perlu dilepas nggak ya kalau nggak usah ya susuknya. Bahal nggak usah. Bahal kan nempel di gigi. Oke. Nah, termasuk kaos kaki ya, dilepas. Pasien harus dalam keadaan tenang. Nah, kita akan pasang yang elektrode vakum terlebih dahulu, yang ada di sangkar toraks. Ya. Bentuknya seperti ini, ada 6. Ya, nanti kita melihatnya berdasarkan kode-kode angka yang ada di dalam ujung kabelnya ini. Ya, ini bisa dilepas sebenarnya ya, dilepas dan bisa diganti. Nah, tinggal dilonggarkan lalu dilepas gitu aja ya. Oke. Nah. Oke. Nah, kalau pasang tinggal dikencangkan. Kadang kala ya, untuk perawatan alat ini kita perlu mengecek dan memastikan di dalamnya tidak ada gel. Gelnya kenapa ada gel? Nah, karena ketika nanti pasang kita memberikan gel. Ini harus dibersihkan dulu. Nah, sehingga fungsi dari tisu ini adalah digunakan untuk membersihkan alat-alat untuk praktek ya. Nanti kalau ditaruh di toilet nanti cepat habis tisunya. Ya. Oke. Oke ya. Nah, karena semakin banyak gel yang masuk ke dalam sana itu akan menghambat atau meningkatkan tahanan impuls listrik, sensor listriknya akan menjadi lebih tidak sensitif. Ya, oke. Nah, kita untuk memastikan lokasinya akurat, ya, kalau kita belum hafal lokasinya, ya, jangan sungkan-sungkan untuk mempalpasi. Caranya bagaimana? Untuk masang V1, ya, ada di sisi kanan sternum, ya, ini clavicular kanan kiri. Di tengahnya ada manubrium sterni ke arah distal sampai ke proses sipoidius. Oke, nah sisi kanan kita lihat klavikulanya, tepat di bawah klavikula ini adalah ICS 1. Ya, kemudian kita palpasi ada tulang, ada tulang kosta, kemudian di bawah ada ICS 2. Ya, kemudian ICS ketiga. Sudah? Kita crotkan gelnya ke sana. Abaikan. Ya. Oke. Kemudian kita pasang V1. Wow. Mulut. Ya. Di sini kodenya C1. Tapi kita pasangnya untuk yang V1. Oke. Tekan apa namanya? Pencet untuk mengeluarkan udara lalu pasang. Untuk mendapatkan efek vakum. Ya. Oke. Nah, setelah itu ini kan V3 ya. Di sini ada V4 dan V5.
V5 kemudian mid klavikula kan? Ini kan klavikula pertengahannya. Berarti kan V4 ada di sini kan? Posisinya ya. Kita drotkan di sini. Kita pasang V4. Oke, terus kita pasang V3. V3 itu berarti pertengahan antara 2 dan 4. Nah, kita pasang aja pertengahannya. Oke. Oh, pastikan antar logam seperti ini tidak bersentuhan. Kalau posisinya seperti ini, ya kita geser, kita ubah posisinya. Nah, supaya tidak saling bersentuhan. Setelah itu kita pasang V6 ada di mid aksila dan ICS 5 ya. ICS 5 mid aksila. Kita pasang V6. Lalu yang terakhir kita pasang V5. Itu terletak antara pertengahan antara V4 dengan V6. Itu kayak di sedot. Sedot kita ini lagi di sedot kita. Nah, setelah itu ya kita pasang untuk yang elektrode jepit pada ekstremitas. Satu di arteria radialis kanan, kiri. Yang radialis kanan warnanya merah. Nah, jepit. Nah, yang elektrode jepit ya, elektrode jepit ini ada bagian yang memiliki logam dan tanpa logam. Yang ini yang apa ini berkarat-karat ini memang ini karena ulahnya mahasiswa, tisunya dipakai buat ke toilet, bukan untuk membersihkan alat seperti ini. Nggak dibersihkan. Jadi selesai nanti harus dibersihin ya. Nah, ini dipasang pastikan di arteria radialisnya itu mengenai pada bagian logamnya ya, karena yang mendeteksi adalah bagian logamnya. Oke. Warna merah, kemudian warna hijau. Ya. Nah, ini. Oke. Hijau. Hijau ini harus dipegang erat-erat. Ya, karena kalau meletus hatiku sangat kacau. Sudah ya? Nah, berikutnya di arteria tibialis posterior kiri, ya. Arteria tibialis posterior kiri warnanya kuning. Ya. Gak sedang. Kegedean sikil. Oke. Terus kemudian warna Hitam. ya, merah, kuning, hijau, hitam. Sudah? Nah, kalau sudah ya, kita cek pastikan ini menempel dengan kuat. Ya, sudah. Kemudian ini adalah alatnya. Ya, di belakang ada tombol on off. Oh, kebalik. No kan. Nah, terima kasih diingatkan. Mahal. Akhirnya ada juga yang konsentrasi. Oca. Kalau salah Apa? mempengaruhi. Yes. Kenapa, Ya. Pak? Apanya? Salah balik. Dia pusing dia. Harusnya ditempatkan di sini, tapi kok keliru gitu kan. Terus ini yang bener yang gimana gitu kan. Coba kalau dia bisa ngomong, mungkin ngomong, tempatnya salah gitu kan. Gitu, ya. Merah, kuning, hijau, hitam. Nah ya. Nah, kalau perlu dicek lagi ini bener nggak nih ini C1, C2, C3, C4, C5, C6 sudah bener. Oke, kalau sudah bener, ini mesinnya ini ada display. Di sini ada tempat lokasinya kertas EKG-nya. Ya, nggak usah khawatir, ini menggunakan teknologi thermal. Jadi ngeprintnya itu pakai magnet
keluar tintanya sendiri, nggak harus isi ulang gitu ya. Ya. Nah, kemudian ini tombol on off untuk menyalakan, ini sudah dipasang semuanya ya. Tenang ya Mas ya. Kita tinggal pencet on beberapa saat. Oh, nah, kamu matiin masalahnya. Ya, pencet on-nya. Tuh kan? Nah, alhamdulillah. ya karena elektrodenya semua sudah dipasang, maka impuls listrik jantung otomatis sudah langsung terdeteksi. Nah, inilah resting EKG. Resting EKG ini harus tenang. Pasien noleh-noleh, gelombangnya berubah. Ya, pasiennya apa namanya? Gerak, coba tangannya digerakkan, Mas. Oh iya. Iya, langsung berubah. Ya kan? Naik turun gitu, gelombangnya tidak stabil ya. Oke ya, tenang ya Mas ya. Oke. Terus sebelum kita lakukan rekaman, kita masukkan data pasien terlebih dahulu dengan menekan tombol simbol manusia ini. Ya. Kita masukkan data pasien, namanya siapa Mas? Colby. Colby itu pakai Q. Q. O L B Y B Y. Y. Nama panggilan Kokol. OB. O B B Y. Y, Pak. Y. Nah. Nama tengah nggak usah ya. Tanggal lahir Mas? 10 September itu 9 2006. Jangan dicabut bulunya ah. Suspek dan banget nih. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Female. Berat badan 70. tinggi badan 173. ras Southeast Asian ya. Afrika. Ini Afro origin. Jangan. Jangan. Southeast Asian. Merokok? Nah. Kita oke, sudah? Nah ya. Nah, kalau sudah tenang ya Mas ya. Nah, relax. Kita pencet tombol print ya. Begitu kita pencet tombol print, otomatis mesin akan melakukan rekaman impuls listriknya. Kita tunggu. Oh enggak, berarti dia mirip bagian karena dia mbak coba Fungsi sama. rasanya apa? Rasanya kayak apa? Saja. Ada. Ada rasa. Nah, sudah. Kita sobek-sobek dulu hasilnya. Oke. Nah, sebelum kita selesaikan proses rekaman EKG ini, kita cek pastikan gelombangnya tercetak dengan jelas. Mungkin ada salah teknis magnetnya atau ada kerusakan alatnya, mungkin ada print-printan tulisannya kurang jelas ya, berarti kita harus memperbaiki itu ya. Oke, ini semuanya sudah jelas. Saya letakkan di sini terlebih dahulu, nanti akan saya bahas. Setelah selesai, maka berikutnya adalah kita lepas matikan mesinnya. Pencet tombol off. Ya, kemudian kita lepas. Nah, setelah lepas ini sekaligus membersihkan ya. Bersihkan yang
alatnya juga membersihkan gel dari tubuh pasien ya. Tuh. Halo Kak Jamal. Betul. Nah, kemudian untuk yang elektrode vakum, ya, ini cara melepasnya dengan cara dipencet seperti ini. Pencet, terus diambil, lalu dibersihkan, baik di alatnya maupun di badan pasien. Ya, jangan melepas secara langsung seperti ini. Nah, jangan seperti itu. Oke. Bekam. Ulang lagi dong. Lagi Pak. Ya. Kelihatan Pak. Itu ya, ini dibersihkan. Ya. Ada yang belum lihat tadi? Ulang lagi ya. Wah. Oke. Jangan, itu salah, membuat pasien tidak nyaman. Ya. Untuk diperhatikan lagi, tolong. Ayo lagi Pak. Belum Belum lihat Pak. Belum lihat? Belum Pak. Dicekak mata kanan. Mulut. Ya. Nah, kok kalian bahagia sekali melihat teman susah itu kalian senang gitu ya. Nah ya. Nah, semuanya nanti pastikan juga ini dalam kondisi yang bersih. Elektrode vakumnya dalam kondisi bersih ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada